Definisi belajar. Belajar adalah aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, perilaku, dan pribadi yang bersifat permanen. Definisi belajar menurut para ahli. 1. Edward Walter. Belajar adalah perubahan atau tingkah laku akibat pengalaman dan latihan. 2. Woodward. Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen akibat interaksi lingkungan. 3. Clifford T. Morgan. Belajar merupakan perubahan tingkah laku karena hasil pengalaman sehingga memungkinkan seseorang yang menghadapi situasi selanjutnya dengan cara yang berbeda-beda. 4. Ada Crow and Crow. Belajar adalah suatu perubahan dalam diri individu karena kebiasaan, pengetahuan, dan sikap. Prinsip belajar. 1. Perhatian dan motivasi terkait dengan minat. 2. Keaktifan terkait dengan fisik dan psikologi. 3. Keterlibatan langsung dialami sendiri oleh siswa-siswi. 4. Pengulangan. 5. Tantangan seperti bahan belajar yang menantang dan inklusif. 6. Balikan dan penguatan. 7. Perbedaan individual. Teori behaviorisme. Teori belajar behavioristik atau teori behaviorisme merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Teori behaviorisme menurut para ahli. Yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov. Teori ini menjelaskan berkenaan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, murid dimarahi karena ujian biologinya buruk. Saat murid akan ujian kimia, dia juga akan menjadi gugup karena kedua pelajaran tersebut saling berkaitan. Lalu tokoh yang kedua adalah Burrhus Frederick Skinner. Skinner memiliki 3 asumsi dasar dalam membangun teorinya. Yang pertama, behavior is lawful, atau perilaku memiliki hukum tertentu. Yang kedua, behavior can be predicted, atau perilaku dapat diramalkan. Yang ketiga, behavior can be controlled, atau perilaku dapat dikontrol. Lalu tokoh yang ketiga, ada Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Teori belajar ini disebut teori connectionism. Lalu tokoh yang keempat ada John B. Watson. Konsep utama dari aliran behaviorisme menurut John Watson, yang pertama, psikologi adalah cabang eksperimental dari natural science. Kedua, sejauh ini psikologi gagal dalam usahanya membuktikan jati diri sebagai natural science. Yang ketiga, objek studi psikologi yang sebenarnya adalah perilaku nyata. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Kelebihan. Pertama, sangat cocok diterapkan kepada siswa atau anak yang masih membutuhkan dominasi orang tua. Kedua, pembelajaran dapat mudah diarahkan dan diganti dengan stimulus-stimulus yang diinginkan. Ketiga, pembelajaran mempunyai orientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Kekurangan. 1. Menyebabkan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan dan pendidik terkesan menjadi bersikap otoriter kepada siswa. Kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga pemikiran siswa tidak bisa berkembang secara lebih kreatif. Ketiga, pemberian hukuman dianggap menjadi pilihan yang paling efektif untuk menerbitkan siswa. Dari contoh kasus teori belajar behaviorisme di atas, dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Penguatan atau reinforcement atau penghargaan atau reward, yaitu suatu konsekuensi yang meningkatkan peluang terjadinya sebuah perilaku, seperti usaha belajar yang meningkat setelah diberi stimulus. Kedua, penguatan negatif atau negative reinforcer,
merupakan penguatan yang didasarkan pada prinsip bahwa frekuensi dari respons meningkat diikuti oleh stimulus yang tidak menyenangkan. Misalnya, usaha belajar meningkat dikarenakan untuk menghindari tugas-tugas rumah. Ketiga, hukuman atau punishment adalah suatu konsekuensi yang menurunkan peluang. Contohnya, tugas bersih-bersih dan kuantitas waktu bermain dikurangi. Teori kognitisme. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya, serta belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang selanjutnya, prinsip umum teori belajar kognitif. Ada 5 macam. Yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Yang kedua, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang ketiga, materi pelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. Yang keempat, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Dan yang kelima, dalam kegiatan pembelajaran keterlibatan siswa sangat dipentingkan dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya ada beberapa pandangan tentang teori kognitif. Di antaranya, yang pertama merupakan dari tokoh Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik. Dan yang kedua, Jerome S. Branner. Menurut Branner, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikannya sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Dan yang ketiga, menurut pandangan David Ausubel, belajar merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau diukur. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Jadi, menurut pandangan dari semua tokoh tersebut, teori kognitif sangat mementingkan proses belajar yang sangat sederhana agar peserta didik dapat berkembang dengan caranya masing-masing. Dan oleh sebab itu, pendidik harus bisa menyajikannya dengan cara yang dapat diterima oleh peserta didik. Yang selanjutnya, model pembelajaran kuantum atau yang biasa disebut dengan quantum learning. Quantum learning merupakan kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Quantum learning ini berakar dari upaya George Lozanov, pendidik berkebangsaan Bulgaria. Ia melakukan eksperimen yang disebutnya sugestologi. Prinsip dari seorang George Lozanov ialah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif atau negatif. Tokoh utama di balik quantum learning adalah Bobby DePorter. Beliau merupakan perintis, pencetus,
dan pengembang utama quantum learning. Sejak tahun 1982, Deep Porter mematangkan dan mengembangkan gagasan quantum learning di Supercamp. Dengan dibantu oleh teman-temannya, yaitu Eric Jensen, Greg Simons, Mike Harnacki, Mark Reardon, dan Sarah Singer-Norrick. Deep Porter secara terprogram dan terencana menguji coba gagasan-gagasan quantum learning kepada para remaja di Supercamp selama tahun awal 1980-an. Deep Porter menjelaskan bahwa metode ini dibangun berdasarkan pengalaman dan penelitian terhadap 2.500 siswa dan sinergi pendapat ratusan guru di Supercamp. Prinsip-prinsip dan metode-metode quantum learning ini dibentuk di Supercamp. Tujuan quantum learning yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan, untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan otak, untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir, dan untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan quantum learning. Kelebihan quantum learning adalah quantum learning berpangkal pada psikologi kognitif, bukan fisika kuantum. Quantum learning lebih bersifat humanistis, bukan positivistis empiris dan atau nativistis. Quantum learning lebih bersifat konstruktivistis, bukan positivistis empiris dan behavioristis. Quantum learning mengutamakan keberagaman dan kebebasan, bukan keseragaman dan ketertiban. Quantum learning memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. Quantum learning sangat menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Quantum learning memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis, keterampilan dalam hidup, dan prestasi fisikal atau material. Serta quantum learning menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting proses pembelajaran. Kekurangan quantum learning adalah dalam quantum learning membutuhkan pengalaman yang nyata. Quantum learning membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar, serta quantum learning memiliki kesulitan dalam mengidentifikasi keterampilan siswa.